Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Innama tata'ayyanu ala kulli mukallafin hurrin dzakarin muqimin bila maradin wa nahwihi wala jum'ata ala ma'dzurin bimurakhasin fi tarkil jama'ati wal mukatabi wa kadha man ba'duhu raqiqun ala sahihi ila akhirih. Insyaallah bacaan kita pada kesempatan ini adalah melanjutkan tentang pembahasan tentang pelaksanaan salat Jumat. Pada bacaan yang lalu dikatakan bahwa sahnya yang diwajibkan untuk melakukan salat Jumat itu adalah mukallaf, merdeka, laki-laki lagi bermukim.
dan tidak sakit atau sehat mampu untuk melakukannya. Jadi bila maradin tanpa sakit, wa nahwihi dan yang serupa dengan sakit. Sakit yang dimaksud di sini adalah ia tidak mampu untuk mendatangi tempat pelaksanaan salat Jumat disebabkan karena maradnya tersebut, karena penyakitnya atau karena sakitnya. Kemudian yang dimaksud dengan wa nahwihi di situ yang serupa dengan sakit adalah yang ilatnya sama dengan ilat yang sakit. Seperti cuaca yang sangat dingin atau sangat panas, sehingga ketika ia keluar dari rumah untuk menuju ke tempat pelaksanaan salat Jumat itu, maka bisa mendatangkan mudarat bagi dirinya. Maka itu sama statusnya dengan sakit. Juga kemarin sudah disinggung adalah kalau ia dalam kondisi sangat lapar atau kehausan dan seandainya dia tidak segera mendapatkan makanan untuk menutupi laparnya tersebut atau minuman atau minum untuk menutupi hausnya, maka bisa mendatangkan mudarat bagi dirinya. Jadi yang dimaksud lapar di sini dan haus, dahaga adalah lapar yang dapat mendatangkan atau mengakibatkan mudarat kalau tidak segera tertutupi. Ya. Kalau puasa ya wajar orang lapar kalau puasa. Itu tidak termasuk. Kalau puasa ya pasti haus, dahaga itu tidak masuk. Tapi yang dimaksud lapar dan dahaga di sini adalah memang sudah sangat lapar atau dia dalam kondisi kelaparan, kehausan, sehingga menyelamatkan jiwa itu jauh lebih diutamakan daripada melaksanakan salat Jumat. Disitulah sifat kasih sayangnya Allah. Salat Jumat itu adalah haknya Allah dari hamba. Hamba berkewajiban menyembah Allah, melaksanakan salat itu adalah hak Allah terhadap hambanya. Tapi dalam kondisi tertentu Allah justru memberikan keringanan, ya, rukhsah. Kalau berbenturan antara kepentingan hamba dengan hak Allah, karena tidak boleh kita mengatakan kepentingan Allah, karena Allah tidak punya kepentingan. Maka dikedepankanlah hak hamba itu. Seperti tadi, daripada nyawa terancam, maka Allah memberikan keringanan. Silahkan. Ya, diusahakan supaya bisa mendapatkan keselamatannya. Salat Jumatnya ya bisa diganti dengan salat zuhur. Itu banyak hal-hal seperti itu dalam ajaran agama, dalam syariat, dalam ketentuan. Ya. Sama selalu saya akan sampaikan bahwa kalau kita puasa lalu lapar, kelaparan, bukan lagi lapar, kelaparan, atau kekurangan cairan karena mungkin muntabat, maka itu tidak lagi kita disunnatkan, apalagi fardu, apalagi wajib untuk melanjutkan puasa itu. Justru kita harus berhenti puasa, berbuka atau membatalkan puasa itu untuk menyelamatkan diri kita.
Apalagi kalau itu sudah direkomendasikan atau diperintahkan oleh dokter atau yang ahli dalam hal tersebut. Itu kasih sayangnya Allah kepada kita. Sekalipun itu adalah haknya Allah, tapi dikesampingkan haknya Allah untuk menyelamatkan diri kita. Ingat, saya garis bawah kembali bahwa hak Allah itu bukan kepentingan Allah. Beda dengan kita. Jika kita punya hak, maka kita punya kepentingan, punya kebutuhan terhadap hak tersebut. Allah itu tidak seperti itu. Cuma dibahasakan itu hak. Yang sesungguhnya itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Lalu dikatakan wala jum'ata ala ma'dzurin bumurakhasin fi tarkil jama'ati. Tidak wajib melakukan salat Jumat. Siapa yang tidak wajib melakukan salat Jumat? Ala ma'dzurin, orang yang uzur. Ya. Bimurakhasin fi tarkil jama'ati, dengan usurnya itu ia diberikan keringanan atau rukhsah untuk meninggalkan salat jamaah. Iya. Apa maksudnya ini? Salat jamaah itu kan disyariatkan untuk kita lakukan. Bahkan ulama berbeda pendapat tentang hukumnya ini. Di antara mereka ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnatun muakkadatun. Tapi bagi orang yang uzur diberikan rukhsah, berikan keringanan untuk meninggalkan salat jamaah itu. Nah, orang yang mendapatkan uzur seperti uzur yang dibenarkannya atau diringankannya untuk meninggalkan salat jamaah, maka orang yang seperti itu pun juga tidak wajib melakukan salat jamaah, salat Jumat. Iya. Apa uzurnya? Dan dibenarkan untuk tidak meninggalkan salat jamaah. Saya kira itu yang disebutkan sebelumnya. Bila maradin wa nahwihinya di situ, yang serupa dengan sakit, itu adalah bagian daripada hal-hal yang menjadi rukhsah bagi seseorang sehingga dianggap uzur, ya, atau uzur sehingga diberikan rukhsah untuk meninggalkan salat jamaah, seperti cuaca yang sangat dingin atau sangat panas, kelaparan. Bahkan dalam syarah ini dikatakan bahwa orang yang mengurus jenazah, ya, seandainya jenazah itu kalau didiamkan bisa rusak, harus segera diurus jenazah itu untuk dimakamkan. Maka orang yang seperti itu dibenarkan untuk tidak melakukan, atau orang seperti itu tidak diwajibkan melakukan salat Jumat. Ia masuk dalam kategori ma'dzur sehingga ada rukhsah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Coba. Orang lain saja yang kita urus. Jenazah saja yang dikhawatirkan kalau lambat diurus, itu bisa membusuk, bisa rusak tubuhnya jenazah itu. Maka dalam kondisi seperti itu, orang yang mengurusnya
mendapatkan keringanan dari Allah untuk tidak melakukan salat Jumat. Orang lain ini apalagi kalau yang terkait dengan keselamatan diri kita sendiri. Jadi tadi itu yang dicontohkan, misalnya hak Allah adalah kita beribadah kepadanya. Salah satu bagian daripada itu adalah puasa Ramadan. Tapi kalau misalnya tadi dalam keadaan uzur, ya bisa membahayakan kalau lanjutkan puasanya, maka dia harus, bahkan dia wajib untuk membatalkan puasanya itu. Kalau memang dipastikan akan mendatangkan mudarat, mengancam keselamatan jiwanya kalau dia melangsungkan puasanya. Ya, tidak boleh dia mengatakan bahwa biarlah saya meninggal, yang penting saya meninggal dalam keadaan berpuasa. Tidak seperti itu ajaran agama yang sesungguhnya. Allah Maha sayang kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban. Karena kenapa? Mengurus diri itu, berusaha, ikhtiar untuk menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, itu bagian daripada ibadah. Ya. Itu adalah bagian daripada hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini dikatakan oleh maha guru kita, wala jum'ata ala ma'dzurin bi murakhasin fi tarkis salati. Tidak wajib melakukan salat Jumat bagi orang yang diberikan rukhsah keringanan untuk meninggalkan salat jamaah. Dia usur sehingga ada keringanan untuk meninggalkan salat jamaah. Ini terlepas daripada perbedaan pendapat tentang hukum salat jamaah itu, yang ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnatun muakkad. Terlepas dari perbedaan hukumnya itu, ada orang yang diberikan keringanan untuk tidak melakukan salat jamaah. Kenapa? Karena dia dalam posisi uzur, sakit misalnya. Sehingga orang yang sakit, ya, orang yang sakit itu kalau memang sebelum sakit, sebelum ia uzur, ia senantiasa melakukan salat jamaah, tapi karena uzurnya tersebut, sehingga dia diberikan keringanan untuk tidak melakukan salat jamaah, lalu ia salat di rumahnya sendiri, ia mendapatkan pahala salat jamaah sekalipun dia salat di rumahnya. Kenapa? Karena ia tidak melakukan salat jamaah bukan karena faktor kemauan dia, tapi karena usur, karena sudah ada keringanan. Di situ lagi-lagi ditunjukkan betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau memang kita sebelumnya salat jamaahnya memang tidak pernah ditinggalkan di masjid, dawam, tiba-tiba uzur, maka dapat pahala. Seperti kalau kita melakukan salat jamaah sekalipun salat di rumah. Nah, sama dengan tadi salat Jumat. Sekalipun dia tidak melakukan salat Jumat, tetap dapat nilai pahala salat Jumat kalau dia salat duhur di rumahnya. Kenapa? Karena ada uzur. Beda kalau memang sebelumnya dia tidak rutin salat salat jamaah. Itu lain ceritanya. Apalagi kalau ya memang tidak pernah. Kalaupun biasa ya 1-2 kali, itu lain. Tapi kalau yang selalu memang ya melakukan salat jamaah, tiba-tiba dia ada halangan, ya sehingga dia tidak dapat melakukan, maka insya Allah dapat pahala seperti itu. Lalu siapa lagi yang tidak wajib melakukan salat Jumat? Yaitu wal mukatabi,
Ya, budak mukatab atau hamba mukatab. Ini adalah nama budak atau hamba, tapi sebenarnya tidak ada lagi sekarang ini. Ya. Itu budak ada namanya, diantaranya hamba mukatab. Ya. Jadi kalau hamba mukatab itu adalah ya hamba yang tidak lagi dalam posisi hamba penuh. Ya. Sebelumnya kan dikatakan tidak wajib salat Jumat. Siapa itu? Adalah hamba. Karena yang wajib adalah hurrin, orang yang merdeka, berarti mafhum mukhalafahnya yang tidak wajib itu adalah hamba. Hamba tulen. Ada namanya hamba mukatab. Ada namanya hamba mubad, banyak macamnya hamba. Ini adalah proses pemerdekaannya. Itu ya. Wa kadza man ba'dahu raqiqun 'ala sahih. Nah ini sama ya. Juga masih hamba. Demikian juga ya orang yang sebahagiannya masih raqiq, masih dalam berstatus sebagai hamba. 'Ala sahihi menurut pendapat yang sahih. Kemudian wa man sahhat zuhuruhu sahhat jum'atuhu. Barang siapa yang sah salat duhurnya, maka sah pula lah salat Jumatnya. Wa man sahhat zuhuruhu sahhat jum'atuhu. Barang siapa yang sah salat Jumatnya, maka sahlah salat apa? Barang siapa yang sah salat duhurnya, maka sah pula salat Jumatnya. Apa maksudnya di sini? Bahwa sekalipun itu tidak wajib melakukan salat Jumat. Seperti tadi dikatakan ya wajib salat Jumat itu orang merdeka, berarti hamba tidak wajib. Ya wajib salat Jumat itu adalah laki-laki. Ya, berarti perempuan tidak wajib salat Jumat. Ya wajib salat Jumat itu adalah mukim. Berarti orang yang dalam keadaan musafir tidak wajib salat Jumat. Nah, yang dimaksud oleh guru kita di sini bahwa barang siapa yang sah salat duhurnya, berarti sah salat Jumatnya. Yang disebutkan tadi itu kan sah salat duhurnya. Perempuan kalau salat duhurnya sah. Yang penting memenuhi syarat dan rukun salatnya. Hamba juga seperti itu. Bahkan memang wajib mereka salat duhur. Orang yang musafir juga seperti itu. Betul tidak wajib salat Jumat, tapi orang musafir itu wajib salat duhur. Nah, itu yang dimaksud oleh musannif di sini. Nah, orang yang sah salat duhurnya, maka sah juga salat Jumat. Lalu siapa yang orang yang tidak sah salat duhurnya? Ada orang yang tidak sah salat duhurnya? Iya ada. Siapa itu? Orang gila. Kan begitu. Jadi kalau misalnya anak-anak melakukan salat Jumat sekalipun tidak wajib karena dia belum balik, dia belum mukallaf, ya, maka sah salat Jumatnya. Wanita juga seperti itu, sah salat Jumatnya sekalipun ulama berbeda pendapat di sini. Kalau wanita melakukan salat Jumat, pendapat pertama mengatakan ketika sah salat Jumatnya, maka tidak perlu lagi dia salat duhur. Kalau dia ikut salat Jumat. Sekalipun ada yang lain mengatakan tetap dia wajib melakukan salat duhur. Kenapa? Karena salat Jumat itu bukan ya salat yang wajib bagi diri mereka.
Walahu ayang sarifa minal jami illal marida wa nahwahu fayahrumu insirafuhu indah halal waktu illa ayazida dararuhu bintizari. Walahu lahu dan dia berhak. Siapa itu dia? Kembali kemana damirnya ini hu? Hah? Kembali kemana damirnya ini hu? Jadi hu itu damirnya kembali ke kemana? Kemana kembali damirnya itu? Walahu dan dia berhak ayang sarifa minal jami'i meninggalkan jamaah atau salat Jumat itu. Dia berhak meninggalkan. Dia sudah berada di tempat pelaksanaan salat Jumat itu, tapi dia berhak meninggalkan. Siapa itu? Ya itu tadi. Siapa? Man sahat zuhruhu sahat Jum'atuhu. Artinya orang yang tidak wajib salat Jumat lalu ia salat Jumat. Seperti anak-anak, orang musafir, perempuan, apalagi? Ya, hamba seandainya masih ada hamba, ia punya kesempatan. Ya. Ia berhak untuk meninggalkan tempat pelaksanaan salat Jumat itu, padahal ia sudah berada di situ. Illal marida, kecuali orang yang sakit, tidak berhak meninggalkan tempatnya di situ. Wa nahwahu, dan yang sama dengan keadaannya orang yang sakit. Kita sudah jelaskan sebelumnya itu siapa sebenarnya yang sakit. Fayahrumu insirabuhu, haram ia meninggalkan tempat pelaksanaan salat Jumat itu. Indah halal waktu, jika sudah masuk waktu pelaksanaan salat Jumat. Illa ayazida dararuhu bintizari, kecuali ya bertambah mudaratnya jika ia menunggu waktu pelaksanaan salat Jumat itu. Ya. Apa maksudnya di situ? Walau ayang sarifa minal jami illal marid wa nahwa. Artinya selain orang yang sakit, kan ada juga orang yang sakit tetap memaksakan dirinya untuk melakukan salat Jumat. Selain orang yang sakit, anak-anak misalnya, ya sudah berakal tapi belum balik, berarti belum wajib salat Jumat kan? Atau orang yang musafir, ya dia musafir, dia sudah berada di tempat pelaksanaan salat Jumat itu, ya dia sudah berada di tempat pelaksanaan salat Jumat itu, tapi dia belum melakukan takbiratul ihram. Pelaksanaan salat Jumat sudah mau dimulai, bahkan sudah dimulai. Imamnya sudah takbiratul ihram, dia belum. Lalu tiba-tiba berubah pikirannya. Dia tidak mau melakukan salat Jumat, dia langsung mau melanjutkan perjalanannya. Ataukah anak-anak tadi, ataukah wanita yang tidak wajib melakukan salat Jumat, tapi dia hadir di masjid. Awalnya dia berniat melakukan salat Jumat, tapi sebelum takbiratul ihram berubah pikirannya untuk meninggalkan tempat itu. Dia mengatakan, tidak usah saya salat Jumat, nanti di rumah saya kembali salat duhur. Itu boleh. Itu yang dimaksud walahu ayyan sarifa minal jami illal marid wa nahwahu, kecuali orang yang sakit. Kenapa orang yang sakit? Dan kenapa yang pertama tadi boleh? Karena mereka memang tidak wajib salat Jumat. Jadi terserah dia mau melanjutkan salat Jumatnya atau tidak. Yang jelas belum takbiratul ihram, kecuali kalau sudah takbiratul ihram itu sudah tidak boleh lagi. Tapi kalau belum takbiratul ihram, silakan. Tidak wajib.
Tapi orang sakit, kenapa dia tidak boleh meninggalkan tempat? Karena penyebabnya orang sakit tidak wajib salat Jumat karena dia tidak bisa mendatangi tempat pelaksanaan salat Jumat, sementara dia sudah ada di tempat itu. Nah, itulah sehingga dikatakan oleh maha guru kita, ya, fa yahrumu insirafuhu, orang sakit itu haram meninggalkan pelaksanaan salat Jumat itu indah halal waktu, kalau sudah masuk waktu pelaksanaan salat Jumat, kecuali kalau belum masih punya kesempatan juga. Illa ayazida darubidintizari, kecuali kalau bertambah mudaratnya kalau ia menunggu pelaksanaan salat Jumat itu boleh. Kalau dia merasa wah bertambah parah sakitku ini kalau saya tetap melaksanakan salat Jumat, maka dia boleh meninggalkan tempat itu karena daripada dia tunggu pelaksanaan salat Jumat, dia sulit atau bertambah sakitnya. Tapi kalau diperkirakan tidak bertambah, maka haram bagi dia untuk meninggalkan. Kenapa? Karena alasan pembenaran untuk dia tidak wajib melakukan salat Jumat karena dia tidak dapat mendatangi atau menghadiri pelaksanaan salat Jumat itu. Nah, dia sudah berada di tempat, sehingga tidak boleh lagi meninggalkan tempat itu. Beda tadi dengan wanita. Beda tadi dengan orang musafir. Bukan karena sakitnya dia tidak wajib salat, tapi karena safarnya. Bukan karena sakitnya dia tidak wajib salat, tapi karena dia bukan laki-laki. Itu. Sehingga ya tidak boleh dia boleh dia meninggalkan selama dia belum melakukan takbiratul ihram untuk melakukan salat Jumat. Nah, begitu juga hunsa. Bagaimana hukumnya itu hunsa? Wajib salat Jumat apa tidak? Hunsa, waria, Wajib. hah? Kenapa na wajib? Hah? Iya. Kalau dia perempuan, waria perempuan kan tidak wajib. Jadi dalam kitab ini dikatakan hunsa itu tidak wajib salat Jumat karena dikhawatirkan dia adalah perempuan. Iya. Tapi ingat, hunsa itu yang dimaksud di sini adalah hunsa muskil. Saya sudah jelaskan dulu kan? Itu yang tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Dan hunsa itu ya ada karena mempunyai dua alat kelamin yang berbeda. Kalau satu bukan hunsa itu, saya ulangi nih. Jadi kalau ada laki-laki orang satu alat kelaminnya cuma bergaya perempuan, itu bukan hunsa. Ya. Yang dimaksud hunsa waria adalah memang dua alat kelaminnya. Itulah yang dikatakan di sini. Apalagi kalau muskil, sama-sama berfungsi dan tidak ditahu mana yang lebih dominan, apakah laki-lakinya atau perempuannya. Ataukah hunsa itu juga karena, mohon maaf ini kalau bicara masalah fikih itu sedikit terbuka tapi tidak bicara salah, tidak punya alat kelamin. Kenapa? Kenapa menganggap? Mohon maaf ini sekali lagi terpaksa ini saya sebut. Jadi hunsa itu jangan dikatakan bahwa mempunyai dua alat kelamin saja. Kalau satu bukan hunsa, nanti dua. Boleh juga dikatakan hunsa kalau tidak ada alat kelaminnya. Hanya yang ada itu adalah tempat keluarnya kotoran. Tidak tahu dibedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Itu juga hunsa. Mau dihukumkan apa dia? Laki-laki atau perempuan? Nah, orang seperti ini tidak wajib salat Jumat. Tapi kalau salat Jumat, sah salat Jumatnya. Karena jelas-jelas saja wanita, kalau salat Jumat, sah salat Jumatnya. Apalagi kalau tidak jelas. Ya. Jadi kalau mau aman ya salat Jumat saja. Jadi hunsa itu lebih baik salat Jumat kan? Perempuan yang jelas-jelas perempuan, kalau salat Jumat, sah salat Jumatnya. Iya. Apalagi kalau memang tidak jelas statusnya laki-laki apa perempuan. Cuma tidak wajib.
Nah, itu jadi itu sekedar tambahan. Insya Allah lain kali kita lanjut karena waktu sudah masuk. Sumbakala wa talzamu syaikha al-harima wa zamina in wajada markaban walam yasukkar rukub wal ama yajidu qaidan. Ya. Kemudian orang tua ya wajib juga melakukan salat Jumat kalau memang ada kendaraan yang bisa dia pakai untuk ya menuju ke tempat pelaksanaan salat Jumat itu. Begitu juga orang buta kalau ada yang menuntunnya. Insya Allah kita akan lihat nanti seperti apa maksud dari matan dari kitab ini. Sekira demikian wallahu alam bisawab. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Silakan biasa.